Benar. Mungkin Elsa masih enggan menerima pemberian papa karena masih teringat dengan sikap papa sebelumnya. Ya udah, aku telepon Tante Rosa ya. Saya sudah mempelajari tentang bisnis kafe milik Pak Surya dan saya sangat tertarik untuk kerjasama. Bagaimana kalau Coffee City milik Pak Surya kita kembangkan menjadi... Zidan, Salim. Salam sama Om Devan. Zidan masuk kamar dulu ya. Iya. Masalah dengan papa Pram udah selesai. Saat papa udah bisa menerima kamu. Ya. Semua udah dijelaskan oleh Devan dan saya kesini mau meminta maaf atas perlakuan atau perkataan saya kemarin. Saya juga mau minta maaf, Pak, atas perkataan saya kemarin. Tapi saya akan buktikan kalau saya sudah meninggalkan masa lalu saya. Benarnya saya masih berat untuk bisa menerima Elsa. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Bapak Surya, apakah bisa memaafkan saya? Ya, saya terima permintaan maaf dari Bapak. Saya harap dengan bersatunya Deva dan Elsa seperti ini bisa menjadikan kita semua keluarga yang lebih besar, lebih utuh. Kalau kita rukun seperti ini kan enak. Ya, Pak ya? Dan saya juga mau berikan hadiah perkawinan honeymoon untuk Devan dan Elsa yang seluruh akomodasi dan biayanya akan saya tanggung. Kebetulan saya ada kenalan yang memiliki villa di daerah Puncak, bungalow-nya bagus sekali. So, saya mau berikan itu buat kalian. Nah, honeymoon kita. Mau kan? Kayaknya nggak usah repot-repot deh, Pak. Kayaknya nggak usah ngulang honeymoon lagi. Ya terserah sih, kalau memang nggak mau nggak apa-apa. Cuman saya kan sebenarnya sudah berniat baik ya sama kamu. Elsa. Ya kan, ya nggak apa-apa kita ulang lagi honeymoonnya. Ya kan udah lama juga kita nggak jalan-jalan. Ya udah, kalau mau honeymoon lagi. Setuju? Oke, kalau gitu Papa akan telepon pemilik villa ini. Kita pulang sekarang? Kalau gitu kita... Iya, ya, pamit nih Pak. Ya, Saya pamit ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Kirana, Papa mau ada yang bicarakan sama kamu. Terus kira-kira lo mau ngasih duit kita berapa kalau sampai kita nemuin Reina? Saya udah siapin bayaran buat kalian. Nih, amplopnya satu-satu. Waduh, pakai diamplopin duitnya. Banyak pasti bang. Banyak apaan lo? Dibang 200.000 doang. Ngapain lu kasih kita 200.000 doang? Tahu, kayak orang kondangan aja nih 200.000. Udah tenang aja. Kalau kalian berhasil nyelesain pekerjaan saya kasih, saya akan kasih kalian 10 kali lipat. Lu nggak bohong kan?
Ya kalau kalian nggak mau ya saya suruh orang lain aja buat nyari. Ah, suruh aja orang lain ya bang. Nyari aja lo. Dia mengapa lo? Ngomong. Gimana gua mesti nyari si Rena? Kalau saya tahu Rena di mana, saya nggak akan nyuruh kalian. Maksud kita mulai nyarinya dari mana? Begitu. Jadi kronologisnya adalah seperti ini. Rena itu kami culik buat dibuang ke luar negeri. Tapi di pertengahan jalan, Rena itu kabur dan jatuh ke jurang. Kalau nggak salah jurangnya itu di daerah Pamulang. Awalnya sih dibiarin aja sama Juno pas Rena jatuh ke jurang. Tapi saya suruh Juno itu balik lagi. Nah, pas Juno balik lagi, mau nguburin, ternyata jasadnya udah nggak ada. Wah, hilang berarti bang. Aduh, Tabok Iya, mulu. pelan-pelan. teriak aja lo. Kalau kedengeran orang bagaimana? Lu diam. Ah, bang. Diam. Lanjut. Ya, saya butuh kalian buat mastiin aja. Sebenarnya Rena itu masih hidup. Atau benar udah meninggal. Kalau misalnya Rena masih hidup, bawa Rena ke saya. Tapi kalau misalkan Rena ternyata memang sudah meninggal, kasih tahu saya di mana makam. Paham? Ternyata begitu kondisinya Rena. Tante Arumi juga nggak tahu Rena masih hidup atau udah meninggal. Semoga Rena baik-baik aja. Oke, ntar gue cari. Kok ntar? Kenapa nggak sekarang? Nah ini masih jam kerja. Lu ngerti nggak jam kerja? Kita cari ntar malam. Udah tenang aja lu. Bang, ntar malam mah gelap. Gimana sih? Gelap. Ya ampun. Nyaut aja lu. Pukul mulu. Ya udah, terserah. Yang penting kalian infoin langsung ke saya. Iya, beres. Autin aja. Bang. Abang kan supir bang. Kemana kayak bang ngajak jalan saya? Jangan melongo begitu mulu. Ah, itu jalan bang. Jalan lu. Ajak jalan-jalan lu. Gak ada gunanya lu. Gak ada duitnya. Gue lagi mikirin si Rena ini. Emang apa Rena bang? Kalau ternyata Rena itu masih hidup. Kita kagak usah tahu. Kasih tahu si Arung. Emang apa bang? Aduh, berisik. Mukul mulu. Di lu, kenapa? Lah kan nanya emang ngapa nggak ngasih tahu Arumi? Pertanyaannya, napa mulu? Nih, gua kasih tahu lo. Aduh. Lu tahu, Bu Rosa itu orang kaya raya. Tahu? Kalau kita kasih tahu di mana Rena, ya, Bu Rosa pasti akan ngasih duit sebanyak yang kita minta. Begitu otaknya. Iya itu mah. Ngasih duit banyak. Tapi ntar kita kalau ditangkap sama polisi gimana? Gara-gara nyulik anak. Serem bang ah, nggak mau ah. Ya udah deh. Mendingan sekarang kita cari Rena dulu. Soal yang kayak tadi tuh, mendingan kita pikirin belakangan aja. Iya. Bang, itu ngapain Acang ngerekam kita bang? Mana sih Acang? Ah, itu matanya salah. Aduh bang, gawat nih bang. Direkam. Aduh. Aca, anak ayah yang cantik, manis, manjalita. Iya. Cak, ayo lihat itu kameranya. Nggak boleh. Katanya tadi Acang rekam ayah sama Om Juki waktu nongkrong situ. Enggak kok, siapa yang ngerekom? Bang Juki yang cerita, katanya Aca tadi bikin apa motret-motret gitu. Coba lihat kameranya dulu. Mungkin Mang Juki salah lihat kali. Coba lihat kameranya sini. Boleh. Bentar aja. Enggak. Lihat kameranya. Hah?
Kalau yang maksa, nanti aja teriak nih. Biar Oma, Pak Uya, Pak Riza, Cus Pirna datang sini. Waduh, kayak ngerep. Bang, gawat nih kalau Aca teriak. Jangan cek ya. Aca juga ngerekam obrolan ayah sama Tante Rumi. Kok aku laporin ke Oma, nanti ayah sama Bang Jokri di penjara. Aca yang cantik. Jangan laporin aja. Kan ayah sayang sama Aca. Masa sih Aca tega ngelakuin itu ke ayah? Ya, jangan ya. Kalau Aca nggak ngelaporin, ayah harus kasih tahu Rena ada di mana. Setuju. Nanti Bang Juki laporan langsung ke Aca. Asal Bang Juki jangan di penjara. Kalau ayah boleh. Kayak gimana? Ya deh, nanti ayah cari deh. Sampai ketemu. Cari Rena sampai ketemu malam ini. Aku tuh sebenarnya nggak tega ninggalin papa sendirian di rumah. Iya, aku juga nggak tega sebenarnya. Tapi kan kita suami istri. Ini harus tinggal satu rumah. Ya pokoknya nanti kita sama-sama ya. Cari asisten. Ya, buat di rumah papa. Ya tapi kan beda. Dijagain sama asisten dan anak. Iya sih, memang beda. Terus kita kapan mau berangkat honeymoonnya? Aku sih belum kepikiran soal itu. Sebenarnya aku masih ragu dengan tawaran Papa Prama. Apa Papa benar-benar tulus menerima aku atau hanya sekedar formalitas? Kenapa kita nggak buat honeymoonnya itu jalan-jalan sama keluarga besar? Ya kita ajak Tante Rosa, Rina, Papa Prama, sama Kirana. Kalau rame-rame gitu bukan honeymoon dong. Arisan keluarga itu. Iya. Ya sebenarnya tujuan aku tuh, aku pengen keluarga kita itu makin akrab aja. Jaga silaturahmi. Ini ide kamu emang sengaja ya? Supaya kamu nggak berdua-duaan sama aku ya? Enggak, bukan gitu maksud aku. Jangan cemberut kayak gitu. Iya, nggak cemberut. Kan aku belum selesai jelasin. Iya, aku dengerin. Iya, aku berpikir ya kenapa nggak coba kita sekalian aja liburan sama keluarga. Kita ajak semuanya. Ya sudah, aku ikutin kamu aja. Yang mana yang buat kamu nyaman, aku ikut. Ya. Beneran. Iya, beneran. Mungkin Elsa masih enggan menerima pemberian papa. Karena masih teringat dengan sikap papa sebelumnya. Ya udah aku telepon Tante Rosa ya. Saya sudah mempelajari tentang bisnis kafe milik Pak Surya. Dan saya sangat tertarik untuk kerjasama. Bagaimana kalau Coffee City milik Pak Surya kita kembangkan menjadi